Apakah bisnis kalian sering seret likuiditas gara-gara piutang yang menumpuk atau hutang dagang yang bikin stres? Tenang, kami punya solusi yang bisa bantu bisnis tetap lancar tanpa drama. Sering banget bisnis terganjal dengan dua masalah utama: piutang yang belum dibayar dan hutang dagang yang makin lama makin numpuk. Sebagai pemilik usaha atau bagian keuangan, pasti kita udah tahu kalau masalah ini bisa berdampak besar ke likuiditas, alias kemampuan kita buat bayar tagihan jangka pendek dengan lancar. Bayangin deh, klien-klien yang bayar telat ibarat air yang tersumbat di ujung pipa. Kalau mereka nggak cepat-cepat bayar cash flow, kita nggak bakal jalan lancar. Belum lagi tagihan dari pemasok yang harus kita bayar tepat waktu. Kalau ini nggak kurus, bisa-bisa bisnis kita jadi macet hanya karena likuiditas terganggu. Kami paham, mungkin kelihatannya sederhana, cuma masalah bayar-membayar. Tapi jangan salah, pengelolaan piutang dan hutang dagang ini nyatanya vital banget buat kesehatan keuangan perusahaan. Kalau piutang lambat cair, kita bakal kurang dana buat operasional. Bahkan bisa bikin kita terpaksa gali lubang tutup lubang hanya buat bayar kewajiban jangka pendek. Nah, disinilah peran likuiditas. Ketika kita bisa mengelola piutang dan hutang dengan baik, otomatis bisnis punya napas lebih panjang. Artinya kalau arus kas lancar, kita nggak perlu khawatir bayar tagihan bulanan. Ini penting banget, terutama untuk bisnis yang ingin berkembang dan menjaga reputasi ke pemasok. Jadi, gimana caranya? Yuk kita masuk ke langkah-langkah yang bisa kita terapkan langsung. Tentukan kebijakan kredit yang ketat. Pertama, pastikan kita punya kebijakan kredit yang jelas dan tegas. Jangan sampai semua klien bisa dapat fasilitas kredit sembarangan. Tetapkan syarat seperti batas minimum order atau persyaratan penilaian kredit bagi klien baru. Nggak semua orang layak dapat kredit, jadi pilih dengan baik. Tentukan jangka waktu pembayaran yang realistis. Beri batas waktu pembayaran yang sesuai. Biasanya 30 hari adalah waktu yang umum. Tapi ingat, setiap industri berbeda, jadi sesuaikan dengan kondisi bisnis kita juga. Kalau kita bisa lebih ketat seperti 15 hari, likuiditas bisa lebih cepat masuk. Berikan diskon untuk pembayaran lebih cepat. Ini strategi ampuh. Berikan insentif buat klien yang bayar lebih cepat. Misalnya diskon 2% jika bayar dalam 10 hari. Selain menguntungkan klien, kita juga dapat cash flow lebih cepat. Follow up piutang yang telat bayar. Bikin jadwal rutin untuk follow up piutang yang sudah jatuh tempo. Bisa lewat email, SMS, atau telepon. Intinya jangan biarkan piutang mengendap terlalu lama. Pastikan tim keuangan selalu aktif menghubungi klien yang menunda pembayaran. Mungkin kelihatan remeh, tapi follow up yang konsisten bisa bikin klien merasa lebih terikat untuk segera membayar. Sekarang kita bahas hutang dagang. Sama pentingnya, dan kalau kita nggak kelola dengan baik, bisa-bisa reputasi bisnis kita jadi taruhan. Prioritaskan pembayaran berdasarkan bunga dan konsekuensi. Kalau ada hutang yang berbunga, utamakan yang satu ini dulu. Bayar hutang yang ada bunga atau biaya keterlambatan lebih dulu, biar nggak kena beban tambahan. Prioritas ini bakal bantu kita mengurangi pengeluaran yang nggak perlu. Negosiasi jangka waktu dengan pemasok. Jangan ragu buat negosiasi. Kadang pemasok kita memberikan tenggat waktu yang lebih fleksibel jika kita punya hubungan baik. Negosiasi ini bisa bantu kita atur cash flow lebih baik tanpa harus bayar lebih cepat dari yang diperlukan. Buat jadwal pembayaran yang jelas. Ciptakan sistem penjadwal pembayaran yang jelas, misalnya per minggu atau per bulan. Dengan begitu kita tahu kapan harus membayar apa dan terhindar dari pembayaran yang tertunda. Manfaatkan skonto atau diskon pembayaran cepat. Kalau kita bisa bayar lebih awal dan mendapatkan diskon, kenapa tidak? Skonto bisa jadi cara menghemat, namun kita harus hati-hati. Pastikan kita tetap punya dana operasional yang cukup setelah membayar. Gunakan alat atau sistem untuk monitoring. Pastikan software akuntansi untuk memonitor hutang dan piutang. Dengan bantuan teknologi, kita bisa dapat laporan secara real time, sehingga memudahkan kontrol dan pengambilan keputusan. Dengan alat yang tepat, kita bisa melihat kapan uang masuk dan kapan harus keluar. Jadi nggak ada lagi istilah kehabisan di tengah jalan. Ingat, inti dari ini adalah menjaga keseimbangan antara piutang dan hutang.
Kalau piutang lancar tapi hutang terlalu besar dan nggak terbayar, tetap saja cash flow terganggu. Begitu pula sebaliknya. Tujuannya adalah memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari tanpa harus berhutang berlebihan atau menunggu terlalu lama dari piutang. Jadi gimana? Setelah tahu cara-cara ini, yuk mulai dari sekarang kelola piutang dan hutang dagang dengan lebih strategis. Jangan sampai kita terjebak dengan piutang tak tertagih atau hutang yang menumpuk. Kalau kita bisa menjaga likuiditas dengan baik, bisnis nggak hanya bisa bertahan tapi juga berkembang dengan stabil. Ingat, kunci keuangan bisnis yang sehat ada pada arus kas yang lancar. Jadi selalu cek kondisi piutang dan hutang kalian. Semakin teratur dan disiplin, semakin kuat likuiditas yang kalian miliki. Saatnya bertindak dan buktikan kalau bisnis kalian bisa berjalan tanpa gangguan. Kalau tips ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan tips keuangan bisnis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan sukses selalu untuk bisnis kalian.